Situasi di jalur Gaza kembali memanas. Ketegangan antara pasukan Israel Defense Forces (IDF) dengan kontingen pasukan perdamaian TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB di Gaza pecah menjadi bentrokan terbuka setelah tentara Israel menolak ditertibkan saat melakukan aksi sepihak di zona netral. Kejadian ini bermula saat TNI Perdamaian bersama pasukan multinasional PBB tengah melakukan patroli rutin di area buffer zone yang selama ini menjadi kawasan steril dari aktivitas militer berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Namun di luar dugaan, pasukan IDF secara sepihak menerobos zona tersebut, lengkap dengan kendaraan lapis baja dan persenjataan berat. Ketegangan mulai memuncak saat Komandan Satgas TNI Perdamaian, Kolonel Infanteri Wahyu Adi Pratama, berusaha melakukan pendekatan persuasif kepada komandan pasukan Israel di lapangan. Kolonel Wahyu menegaskan bahwa sesuai mandat PBB, area tersebut harus steril dari segala bentuk operasi militer guna melindungi warga sipil dan mencegah bentrokan bersenjata. Namun pihak Israel menolak mundur. Dengan nada tinggi, perwira IDF yang diketahui bernama Kolonel Erez Shalev menyatakan bahwa mereka memiliki hak melakukan operasi preventif demi keamanan nasional Israel. Pernyataan itu sontak memancing amarah prajurit TNI yang sejak awal merasa kehadiran mereka di sana sering tidak dihargai oleh pasukan IDF. Sekitar pukul 14.20 waktu Gaza, suasana berubah ricuh. Pasukan IDF melepaskan tembakan peringatan ke udara saat TNI Perdamaian mencoba membentuk barikade manusia untuk menghalangi laju kendaraan lapis baja Israel. Tindakan arogan itu memicu respons cepat dari TNI yang langsung melakukan penyergapan taktis demi mencegah pasukan Israel merangsek lebih dalam ke zona sipil. Bentrokan pecah. Adu tembak terjadi selama lebih dari 30 menit. Pasukan TNI dari Batalion Infanteri Mekanis Raider 431 Kostrad yang ditugaskan di sektor utara Gaza dengan sigap melakukan manuver penghadangan, dibantu kendaraan lapis baja Anoa dan senjata ringan SS-2. Dalam insiden tersebut, beberapa tentara Israel dilaporkan mengalami luka tembak, sementara dua prajurit TNI dari Satuan Yonif 431, yakni Serka Budi Hartanto dan Pratu Ilham Maulana, mengalami luka di bagian lengan dan paha akibat serpihan ledakan granat asap yang dilemparkan IDF. Menyadari situasi makin memanas, pasukan multinasional PBB dari kontingen Nepal dan Prancis segera turun tangan untuk memisahkan kedua belah pihak. PBB bahkan mengerahkan helikopter pengintai untuk memantau pergerakan pasukan Israel yang mulai mundur ke wilayah mereka setelah ditekan oleh ultimatum tegas dari Komandan Pasukan PBB di Gaza, Mayor Jenderal François Dubois. Dalam pernyataannya, Dubois mengecam keras aksi sepihak IDF yang melanggar zona netral dan membahayakan keselamatan warga sipil serta pasukan internasional. Kami tidak akan mentolerir tindakan brutal yang melanggar mandat perdamaian ini. Pasukan perdamaian PBB, termasuk TNI Indonesia, bertugas menjaga kemanusiaan, bukan untuk diintimidasi, tegasnya. Pasca insiden bentrokan itu, situasi di jalur Gaza masih tegang. Pasukan IDF masih terlihat berjaga di perbatasan, sementara TNI Perdamaian terus meningkatkan patroli dan pengamanan di zona netral. PBB berencana menggelar sidang darurat untuk membahas pelanggaran berat yang dilakukan Israel terhadap mandat perdamaian. Kolonel Wahyu menyatakan bahwa TNI siap menghadapi segala kemungkinan, namun tetap mengedepankan jalur diplomasi dan mandat kemanusiaan. Kami TNI datang ke sini bukan untuk cari perang, tapi kalau prajurit kami diserang, kalau rakyat tak berdosa terancam, TNI tidak akan mundur, tegasnya. Insiden bentrokan antara TNI Perdamaian dan pasukan Israel ini menambah panjang catatan pelanggaran IDF di kawasan Gaza. Namun satu hal yang pasti, keberanian TNI dalam menjaga mandat kemanusiaan dan mempertahankan zona damai mendapat apresiasi dunia. Dunia pun kembali diingatkan bahwa di tengah kebrutalan konflik, masih ada pasukan yang setia berdiri di barisan kemanusiaan. Dan salah satunya adalah Tentara Nasional Indonesia. Patroli gabungan yang dipimpin langsung oleh Komandan Satgas TNI Perdamaian Kolonel Infanteri Wahyu Adi Pratama langsung melakukan tindakan pengamanan. Menggunakan bahasa Inggris dan Arab, Kolonel Wahyu memerintahkan konvoi Israel untuk berhenti dan mundur ke garis batas yang ditetapkan. Namun perintah itu diabaikan. Bahkan seorang perwira Israel yang kemudian diketahui bernama Kolonel Erez Shalev dengan arogan menyatakan bahwa pihaknya memiliki otoritas penuh untuk melaksanakan operasi preventif di wilayah tersebut demi keamanan nasional Israel. Ketegangan pun semakin memuncak ketika dua kendaraan lapis baja Merkava Israel tetap bergerak maju, hanya berjarak 50 meter dari pos pengamatan TNI. Pasukan TNI yang dipersenjatai ringan dengan senapan serbu SS-2V5 dan kendaraan Anoa 6x6
mulai melakukan formasi pertahanan di depan area pemukiman warga sipil yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari lokasi tersebut. Sersan Kepala Budi Hartanto, salah satu prajurit TNI yang berada di garis depan saat itu, menyebut situasinya sangat mencekam. Mereka, Israel, bawa tank, senapan mesin berat, sementara kita cuma pakai SS-2. Tapi prajurit TNI nggak ada yang mundur. Semua siap, meski tahu resikonya, ujar Budi dalam keterangannya yang diterima media Indonesia. Sementara itu, warga sipil Palestina yang tinggal di sekitar kamp pengungsi Jabalia mulai berlarian menyelamatkan diri, takut situasi akan berubah menjadi baku tembak terbuka. Menurut laporan di lapangan, baku tembak berlangsung selama kurang lebih 35 menit. Pasukan TNI bergerak disiplin, menggunakan teknik pertempuran jarak dekat dengan pola tembak-tembak lindung yang selama ini menjadi keunggulan pasukan Indonesia di medan urban. Kolonel Wahyu bahkan sempat memimpin langsung di garis depan, menyerukan perintah melalui radio taktis agar pasukannya tidak menyerang area vital musuh, mengingat mandat mereka sebagai pasukan perdamaian. Saya perintahkan jangan tembak kepala, fokus ke pergelangan tangan, kaki, dan ban kendaraan. Kita tunjukkan TNI tetap profesional, ujar Wahyu. Dalam insiden tersebut, 2 prajurit TNI mengalami luka. Serka Budi terkena serpihan granat asap di lengan kanan, sementara Pratu Ilham Maulana mengalami luka tembak di paha akibat tembakan ricochet. Sementara di pihak Israel, dilaporkan 4 tentara IDF mengalami luka tembak, dan 2 kendaraan Hummer mengalami kerusakan di ban depan. Hingga malam harinya, situasi di Gaza masih tegang. Pasukan TNI meningkatkan patroli malam, sementara warga sipil Palestina di wilayah sekitar kamp pengungsi Jabalia mulai kembali ke rumah masing-masing dengan rasa cemas. Komandan Satgas TNI, Kolonel Wahyu, menyatakan bahwa prajuritnya tetap dalam kondisi siap tempur bila provokasi kembali terjadi. Kami tetap pada mandat, tapi kalau keselamatan rakyat Palestina atau pasukan PBB terancam, TNI tidak akan mundur. Kami bertempur demi kemanusiaan, tegasnya. Entrok antara TNI Perdamaian dan pasukan Israel ini menjadi catatan sejarah baru di medan perdamaian Gaza. Sebuah peristiwa yang membuktikan bahwa pasukan Indonesia tak hanya jago kandang, tapi mampu berdiri tegar di medan konflik internasional, tetap mengedepankan profesionalisme, dan berani mempertahankan nilai kemanusiaan di tengah kecamuk perang. Dunia pun kembali menaruh hormat kepada TNI, sang pengawal perdamaian, yang tak pernah gentar melawan kezaliman, sekalipun itu datang dari kekuatan militer sekelas Israel.